Assalamualaikum anak salih salihah. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran serta kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran ini termuat 2 muatan pelajaran yaitu PPKN dan SPDB. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, berikut ini adalah gambar bapak listrik dunia, yaitu Michael Faraday. Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar rumah Edo. Pertanyaannya, di kamar Edo benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Tepat sekali, ada kipas angin, lampu belajar, lampu kamar, radio, dan lain-lain. Apa manfaat listrik untuk Edo? Kira-kira apa ya? Oke, tepat sekali. Manfaatnya adalah membantu pekerjaan Edo menjadi lebih mudah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Misalnya, pada saat belajar, Edo tidak gelap kamarnya, kemudian Edo bisa mendengarkan radio, Edo tidak panas pada saat di dalam kamar karena ada kipas angin, dan lain-lain. Nah, anak-anak, berikut ini adalah tugas kalian. Amati sekitar kalian, coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Begitu banyak sekali manfaat listrik bagi kehidupan kita, kehidupan manusia sehari-hari. Aktivitas di rumah atau pabrik juga menggunakan listrik. Industri menggunakan listrik. Media elektronik, kamu bisa menyalakan televisi, menyalakan internet, menyalakan HP juga menggunakan listrik. Kemudian alat kesehatan juga, bidang kesehatan juga banyak sekali menggunakan listrik. Penerangan, jalan umum, di rumah, di sekolah, dimanapun menggunakan listrik. Sarana pendidikan seperti kita, nah bisa pembelajaran jarak jauh karena juga adanya listrik. Nah, berarti tugas kita adalah gunakan listrik dengan bijak. Jangan boros listrik supaya tidak boros pengeluaran bulanan tagihan listrik. Hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Saat membaca buku, kita berhak mendapat penerangan yang cukup supaya mata kita tidak sakit. Salah satu alat penerangan untuk membaca adalah lampu. Tahukah kalian siapa penemu bola lampu? Nah, Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu. Masih ingatkah kamu apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima dan kita peroleh oleh setiap orang sejak lahir. Hak anak di rumah, contohnya memperoleh makanan yang bergizi, memperoleh kasih sayang, serta nyaman saat belajar di rumah. Hak anak di sekolah, 1. Memperoleh pengajaran dari guru, belajar dengan nyaman di sekolah, mendapat waktu bermain saat istirahat, mendapat nilai setelah mengerjakan tugas di sekolah. Kemudian hak anak di masyarakat salah satunya adalah ikut serta dalam kerja bakti, kemudian bermain di lingkungan yang bersih, serta memperoleh rasa aman saat bermain. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Iya, dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Iya, dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat kepada kedua orang tuanya. Gambar yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup aman? Belum mendapatkan. Mengapa? Karena itu diejek temannya sampai dia sedih. Kemudian gambar yang keempat, nah ini sering terjadi secara kita tidak terasa.
Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Anaknya sedang belajar, kedua orang tuanya sibuk main gadget. Nah, ini banyak sekali terjadi karena perkembangan teknologi dengan adanya handphone. Apakah dia sudah mendapatkan haknya? Belum, karena dia belajar sendiri, tidak ditemani oleh kedua orang tuanya. Nah, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup nyaman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan yang baru. Nah, anak-anak, berikut ini ada sebuah lagu daerah yang berjudul Mariam Tomong dari Tapanuli yang diciptakan oleh Guru Nahum Situmorang. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeoli gonting masongon dengke mama ngolu. O Mariam tomong dainang sinapang masin. O Mariam tomong dainang sinapang masin. Nah, berikut adalah lagunya anak-anak. Interval nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi rendah nada yang berbeda. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya disebut interval nada. Nada dalam seni musik dapat ditulis dengan notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut. 1, 1,5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ini untuk tangga nada. Nah, berikut ini adalah jarak-jarak antar nada. Ini adalah berjarak satu nada. Do, re, mi, fa, sol, la. Kemudian berjarak setengah nada. Mi, fa, si, la. Kemudian berjarak dua nada. Do, mi, fa, la. Nah, coba berlatih menyanyikannya ya anak-anak. Nah, berikut ini jarak 1,5. Re, fa, mi, sol, la, do. Nah, berlatihlah menyanyikan nada-nada berikut ini. Do, re, do, mi, do, fa, do, sol, do, la. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini adalah nyanyikan lagu Mariam Tomong dengan nada dan irama yang baik. Berlatihlah terlebih dahulu agar hasil menyanyi kalian lebih maksimal. Kirim video ke WA Bu Lulu pribadi ya anak-anak. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.